Shalom saudara yang kasih, dimanapun kita berada. Saya Pastor Afro Marbun bersama dengan adik kita Maika. Kami rindu memberkati kita lewat doa, pujian, dan penyembahan dan firman Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, keadaan kita seperti apa, tapi saya percaya kalau Yesus ada di dalam kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa ada di dalam kita. Dia sanggup merubah keadaan kita yang pahit. Dia sanggup merubah keadaan kita yang sulit. Yesus memberkati kita hari ini. Mari buka hati kita. Lewat doa ini, lewat firman ini, saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Yesus jamah. Yesus jamah. Senang hidupku, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan jadi baru. Mari saudara, mungkin saudara yang sedang sakit, saudara yang mengalami pergumulan, sama-sama kita angkat pujian ini, kita menyembah Dia. Tahukah saudara, Tuhan itu bertata di atas pujian dan penyembahan. Waktu kita sanjung Dia, Tuhan akan melawat kita, memulihkan keadaan kita. Yesus jamah. Kau beri damai di hati.
tidak ada satupun orang yang datang kepadamu. Engkau menolaknya, Engkau mengangkat, Engkau memulihkan hidup mereka. Kami percaya lewat doa, pujian, dan penyembahan ini kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diangkat, kami diberkati. Karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mari saudara, penyembahan ini biarlah sungguh menyembuhkan, memulihkan keadaan kita, memberkati kita, mengangkat kelemahan kita. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara dimanapun kita berada, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, kesulitan, tantangan, pergumulan yang ada, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Sepanjang kita terhubung dengan Tuhan, sepanjang kita terhubung dengan firman-Nya, saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Saudara, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita membutuhkan iman yang tangguh, iman yang kuat. Saya yakin tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, kita belajar dari seorang perempuan Sirofenesia dalam Markus pasal 7 ayat 24. Alkitab ini berkata, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, biarlah anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Saudara-saudara, perempuan ini dapat keluar dari kesulitannya, dari pergumulannya, dari persoalan hidupnya, karena imannya yang tangguh, karena imannya yang kuat. Perempuan ini tidak mundur, tidak patah arang, sekalipun ia dikatakan seperti anjing.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kita melihat di sini Yesus mempergunakan kata kunarion, yaitu anjing rumahan, bukan anjing yang buas, namun anjing yang biasa duduk makan dekat dengan tuannya. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan bagaimana perempuan itu sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tangguh. Ketika dia sedang menghadapi kesulitan, dia datang kepada Yesus sebab dia percaya hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan persoalannya. Banyak orang ketika menghadapi tantangan, kesulitan, mereka mundur, bukan mereka berjuang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyalahkan Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian, tantangan yang kita hadapi. Sesungguhnya Tuhan mau bilang sama kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita ada di sorga. Supaya kita bisa memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus berkata, Saudara, Mazmur 31 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan, kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 25 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ujian, yang harus kita lakukan adalah menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita. Saudara, percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan yang kita sembah hidup. Dari perempuan ini kita belajar betapa kita harus memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Percayalah, Tuhan sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kesulitan yang kita hadapi sekalipun itu gak masuk akal, tapi Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia sanggup menolong kita saat kita menghadapi tantangan-tantangan duniawi yang menghimpit kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan tidak tertarik kepada orang yang hanya berpangku tangan, kepada orang yang sok pasrah namun malas untuk bertindak, malas untuk bergerak. Tapi dari kisah perempuan ini kita belajar bagaimana perempuan ini terus mengetuk pintu hati Tuhan, terus dia menggedor-gedor hati Tuhan supaya Tuhan jamah, Tuhan lawat pergumulannya. Juga kita melihat, saudara, ada satu lagi kita bisa belajar dari seorang perempuan yang berjuang mengejar Yesus, yang katanya asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Saudara, perempuan yang disisihkan, perempuan yang bau, perempuan yang tak pernah mengalami kasih sayang siapapun, bahkan pria manapun. Tapi dari kisah dua perempuan ini kita bisa belajar bahwa betapa mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat, yang memiliki sikap, yang punya daya juang yang kuat, punya sikap yang teguh dan kokoh. Bukan bersikap pasrah atau malas, tapi mereka adalah orang yang mau bertindak, mau melangkah. Mereka adalah orang yang mau menggedor-gedor pintu hati Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti mau membantu mereka untuk keluar dari kesulitan hidup mereka. Saudara, saya percaya kita memang memiliki kesulitan yang berbeda, tetapi tantangan yang berbeda sekalipun, Tuhan pasti menolong kita. Tantangan yang berbeda sesuai dengan kapasitas kita. Kita memang gak sanggup untuk memikulnya, tapi Tuhan pasti menolong kita untuk melewatinya. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah. Miliki iman yang tangguh seperti perempuan Syro-Fenisia, seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan.
Kita rindu iman kita dipuji oleh Tuhan, seperti Tuhan memuji iman perempuan Sirofenesia ini. Dalam Matius 15 tadi ayat 28 berkata, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, betapa kita rindu Tuhan satu saat akan memuji-muji kegigihan iman kita, keteguhan, ketangguhan iman kita. Sebab saya percaya ke depan ini kita akan mendapati banyak tantangan, banyak kesulitan. Dunia tidak tempat kita. Dunia tidak menawarkan kita untuk tenang dan nyaman. Tapi saya percaya sekalipun ada tantangan, ada tekanan dalam hidup ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Saudara, itu sebabnya mulailah saat ini betapa Tuhan menginginkan agar kita mulai melatih iman kita untuk menghadapi, bersiap-siap untuk datang di suatu keadaan yang sulit di depan sana. Ada banyak keadaan yang akan terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi kalau kita persiapkan hati kita, kita persiapkan iman kita, kita bisa melewatinya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14 berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan, sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap, amin saudara, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, kita perlu mentor, kita perlu ada yang membimbing iman kita supaya tetap terjaga. Saudara, kita mungkin akan menghadapi ejekan-ejekan, selain kesulitan-kesulitan yang ada, namun kita harus punya iman yang kuat dalam Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di depan sana, mari teguhkan hati kita. Kesulitan besar ini akan sering menjadi momok yang menakutkan. Bahkan Daud pernah mengalaminya waktu Ziklag dibakar rata dengan tanah oleh orang-orang Amalek, dan semua harta benda mereka dijara. Dan yang paling parah saudara, rakyat begitu marah, kecewa kepada Daud, bahkan ingin merajam dengan batu. Kesulitan besar dialami Daud meskipun ia adalah orang yang sangat diurapi Tuhan. Bukan berarti kita ini diurapi, kita gak punya tantangan dan aniaya. Justru Daud orang yang sangat diurapi Tuhan, dia mengalami tekanan yang berat. Tetapi apa yang dikatakan Daud, Mazmur 56 ayat 3 sampai dengan ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada orang yang kebal dari kesulitan. Tidak ada orang yang kebal dari penyakit, dari tantangan. Tapi saya percaya selama kita masih hidup, kita akan menghadapi banyak pergumulan-pergumulan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa mengatasinya. Kita diberikan kekuatan, kemampuan. Saya percaya bahwa kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk memisahkan iman orang-orang kerdil dan orang-orang besar. Kesulitan adalah cara Tuhan untuk menampi orang-orang penakut, orang-orang pengecut, iman yang kerdil, orang yang selalu bersungut-sungut, orang-orang yang tidak berkualitas. Jangan takut dengan kesulitan dan tantangan hidup. Saya percaya, saya pun merasakan, saya pun mengerti ketika kita hidup di sana, rasanya berat. Tapi Alkitab berkata, kuatkan, teguhkan hatimu.
badai pasti berlalu. Sebab ialah yang membentuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan mau kita menjadi orang yang tegak berdiri menghadapi raksasa-raksasa di depan sana. Tidak ada pahlawan yang muncul pada masa tenang, saudara. Muncul pahlawan perang pada saat-saat keadaan yang paling sulit. Tahukah saudara kenapa Daud diuluk-ulukan menjadi seorang pahlawan? Karena dia telah mengalahkan Goliat, berlaksa-laksa dihancurkannya. Pahlawan muncul ketika ada masa-masa yang sulit. Dia bisa melewatinya. Kita harus punya daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi dalam memperjuangkan iman kita. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Sebab tiba saatnya ketika dunia kacau balau, di sanalah Tuhan akan menolong orang-orang yang memiliki iman yang tangguh untuk diselamatkan. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 13 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku, engkau tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, doa saya, milikilah iman yang tangguh. Bukan persoalan berapa lama kita memiliki pergumulan-pergumulan ini, sampai kapan saya diuji, tapi tetap bertahan, tetap pegang janji firman Tuhan. Kita pasti bisa melewatinya. Keadaan sulit yang terjadi hari-hari ini, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Doa saya kepada kita semua dimanapun kita berada, tetap bangun relasi yang kuat lewat doa, lewat pujian dan penyembahan. Tuhan akan menolong kita. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengatasi pergumulan kami. Kami mau iman kami dipuji seperti perempuan Sirofenesia, seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Tuhan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Berikan kami kekuatan, bukakan Tuhan iman pikiran kami, singkapkan segala yang terselubung, supaya kami bisa memandang dunia ini dengan firman, dengan iman kami. Urapan atas kami, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang susah Kau hiburkan Tuhan. Yesus jamah kami, Yesus lawat kami. Terima kasih Tuhan.
Saya rindu berdoa buat kita semua, dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya kita datang kepada Dia, Juru Selamat kita yang hidup. Yesus berkata dalam Wahyu 3:20, aku mengetuk pintu hatimu. Tuhan mau kita membuka hati kita. Tuhan mau masuk, Tuhan mau tinggal di dalam kita. Setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan memulihkan kita. Dia akan menjadikan kita anaknya. Setiap nama yang tidak ditemukan dalam kitab kehidupan yang kekal, dia akan dicampakkan dalam api neraka. Saudara, mari buka hati kita. Kalau kita berdosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Dosa menghalangi berkat, dosa menghalangi karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan merendah, dengan kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Barang siapa ada di dalam Yesus, ia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Tuhan Yesus, sembuhkan kami yang sakit, tolong kami yang lemah, hiburkan hati kami yang susah. Saya percaya anugerah-Mu terus berlimpah bagi yang mengasihi, bagi yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Haleluya, amin. Saudara, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Yesus selalu ada kemenangan. Doa saya, Pastor Afro Marbun, adik saya Maika di sini, kami berdoa supaya kita tetap berkobar, tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik akan selalu memberkati kita. Immanuel, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.